ba'du, dan olehnya makna olehnya yu'ta bihalil intiqal min uslub ila akhar, didatangkan dengan wa ba'du, didatangkan untuk berpindah dari satu topik ila akhar kepada topik yang lain. Kalau dikatakan olehnya, berarti sudah berpindah dari satu topik kepada topik yang lain. Olehnya ataupun bahasa lain dilikut nih banyak. Marilah bersama-sama gedanya menya. Watak tadi. Nah, jadi untuk berpindah, kata wa ba'du itu untuk berpindah dari satu topik kepada topik yang lain. Wa taqdir, bermula perkiraan, bermula takdir. Nah, artinya takdir asal, perkiraan asal kata wa ba'du. Asal kata wa ba'du itu, nah, karena wa ba'dunya kan, ba'du itu kan zaraf dia. Zaraf itu harus ada amil, mana amilnya? Nah, wa taqdir, bermula perkiraan asal dari kata wa ba'du itu mahmayakum min syai'in, bagaimanapun ada oleh sesuatu. Nah, bagaimanapun ada oleh sesuatu. Jadi yakun tam, yakun sempurna, bukan yakun naqis. Kalau sempurna berhajat kepada fa'il. Nah, jadi yakun di sini dia beramal merafa' fa'il, bukan merafa' isim menasab khabar, tapi merafa' fa'il. Nah, min itu min zaidah, syai' itu fa'il dari yakun. Karena min zaidah tidak usah dimaknai. Nah, bagaimanapun ada oleh sesuatu, niscaya aku berkata oleh aku setelah basmalah, dan ma setelahnya basmalah. Apa ma setelah basmalah? Yaitu hamdalah, salawat dan salawat dan salam. Niscaya berkata oleh aku setelah basmalah dan ma setelahnya basmalah. Apa aku katakan? Al-mantiqu. Nah, ilah DST. Al-mantiqu DST ya, ambil sendiri. Al-mantiqu lil janah. Nah, mantik itu untuk hati. Kan? Gitu. Minumnya teh botol. Sekarang buat. Nah, ini begitu. Jadi takdir asalnya adalah mahmayakum min syai'in fa'aqulu. Bagaimanapun ada oleh sesuatu, niscaya berkata oleh aku setelah basmalah dan hamdalah, selawat dan salam. Apa aku katakan? Bermula mantik itu. Nah, jadi asalnya adalah mahmayakum min syai'in fa'aqulu ba'dal basmalati. Jadi kata ba'du itu dia adalah makmul daripada aqulu. Kan? Karena ba'du itu kan dia zaraf ataupun istilahnya maf'ul fi, kan? Zaraf itu kan maf'ul fi. Kan? Jadi dibandakan jalastu ba'da Zaidi. Aku duduk setelah Zaid. Jadi ba'da itu jadi maf'ul fi untuk jalasan. Nah, maka ba'da itu dia i'rabnya mansub karena dia maf'ul fi. Jadi ba'du ini dia zaraf itu maf'ul fi. Maf'ul fi itu adalah ma'mul, amilnya adalah fi'il. Nah, amil daripada maf'ul fi adalah fi'il. Nah, wa ba'du fi'il dari ba'du ya. Fi'il ba'du. Maka harus ditakdir. Aqulu ba'du. Ba'du pun. Jadi agaknya aturannya itu ba'du dia kalau ada mudhaf ilaih dia dibaca mansub ba'da basmalah. Kalau ada mudhaf ilaihnya ya mansub dia ba'da karena maf'ul fi. Tapi kalau mudhaf ilaihnya dihilangkan, maka ba'du itu dibina atas dhammah jadinya ba'du. Nah, kalau ada mudhaf ilaihnya ba'dal basmalati, mudhaf ilaih hilang, maka ba'da itu dibina atas dhammah jadinya ba'du.
Nah, jadi kalau direkonstruksi, disusun ulang, kalau disusun ulang asalnya jadi bagaimana itu? Karena dia kan zaraf. Sekarang dia sudah dibina atas dhamma. Dibina atas dhamma kan berarti mudhof ilaihnya dihilangkan, kan? Coba kalau mudhof ilaihnya dimunculkan lagi. Jadi ba'da basmalah. Kan? Jadi ba'dayan fa'il aqulu. Kan? Fiilnya adalah aqulu. Nah, jina mana kalau untuk berpindah dari satu uslub, dari satu topik kepada topik yang lain, itu biasanya kan amma ba'du. Nah, inilah amma ba'du. Nah, amma ba'du itu asalnya dari mahma yakun. Adapun setelah itu asalnya adalah mahma yakun. Bagaimanapun ada oleh sesuatu. Ya. Nah, jadi asalnya adalah mahma yakun, kemudian disederhanakan jadi amma. Jadi amma disederhanakan lagi menjadi wa. Jadi wa ganti dari amma ganti dari mahma yakun. Nah, aqulu itu adalah jawab daripada ma karena mahma itu huruf syarat. Nah, jadi kalau mau disusun ulang, susunan ulangnya seperti ini. Mahma yakun. Hanya maunya si kaki wahila. Mahma. Namanya buat ori. Hanya pengalaman lu wate dimuncul, dimati. Wate lumpuno kiraah. Ronaldo. Itu kena tahu Islam. Nah, ini gitu. Jadi kalau direkonstruksi, disusun ulang, nah dia asalnya itu mahma yakum min syai'in fa'qulu ba'dal basmalati wa ma ba'da. Al-mantiqu, bermula mantik. Nah, sudah Bu? Sebenarnya menyelun di Serambino watelun tre. Nah limong tun kon untuk memimpin mau posisi pemendong lun hana masalah. Artinya ada mungkin utama ini nunggu gabung rawanya kuang aja. Pakak mulu tapi monyetrek watelu ni no, na 5 atau 6 ton, hana lun temu buat kelana, paling lun temu buat guru, dan lun temu buat luncok dari kelas le ataupun kelas 2, luncok dari kelas 2, pop, terus kelas 7 baju, kan? Nah, jadi kau kena generasi untuk temu buat, untuk je penyegaran guru, kan? Tapi karena watelun letun dalam keadaan lagi nyo tekanan ke dia pakat mulu jadi alah kaku lah tunggu undang kelas 6 sebenarnya anak puang dia tunggu kelas 6 hanya generasi karena kehancur-hancuran dari baru kan lekiban tu mengsurah kelas 2 lekiban tu mengsurah kelas lekiban tu mengsurah kelas apa lu tukang pedepat mentau dari rongsokan buji kemu. Ya kok rongsokan buji kemu rongsokannya gimana cara? Mana mungkin pakai cara buji kemu kan. Jadi yang mampu-mampu menang. Wa inna qaddarna dzalika. Hanya saja mentakdir, mengasumsikan, memperkirakan oleh kami akan demikian. Mahma yakun DST kepa mahma yakun DST nya perle pedepak kau ba'du mendang kan hana mungkin tak pedepak ba'du mendang dia harus dipedepat dari pangkai ji kibana kan hanya saja mentakdirkan oleh kami akan demikian mahma DST liana ada zarfa min muta'alliqatil jaza
karena sungguhnya bermula ini zaraf. Apa zaraf? Ba'du. Nyangka zaraf apa? Nah, sungguhnya bermula ini zaraf itu sebahagian daripada muta'alliq, sebahagian daripada ma'mul, sebagian daripada ma'mul. Ma'mul apa? Ma'mul daripada jaza, daripada jawab. Pak jawab aqulu. Jadi ba'dunya ma'mul daripada aqulu. Aqulu yang i'rabi. I'rabi adalah jawab. Maunya jawab pak huruf syara'i. Huruf syara'i adalah ma. Akhir di sebuah takdir dari ma. Nah, ya. Jadi pakan perle takdir demikian karena semuanya bermula ini zaraf itu sebagian daripada ma'mul jawab menurut pendapat sahih. Wa huna kalamun nafisun unzurhu fi syarhi. Di sini ada pembicaraan yang indah yang unzurhu, lihat olehmu akan dianya pembicaraan dalam syarah. Nah, syarah waknya berarti. Syarahnya syarah kabir, nanti syarah kabir. Syarah kabirnya karya Imam Rafi'i ya. Nah, kita pikirnya. Now, setelah itu fal mantiqu, maka bermula mantik. Jadi fa pada fal mantiqu itu sebenarnya fa itu fa jawab. Fa jawab yang posisi ini fa aqulu, fa aqulu kan. Tapi aqulu kan sudah dibuang. Ya. Fa aqulu. Nah, fa aqulu, fa itu sudah dibuang. Aqulu sudah dibuang. Jadi kon tinggal fa gantung-gantung kan. Tak sangkut fa-nya sangkut mendong ke bebak mantik. Jadinya wa ba'du fal mantiqu. Jadi fa-nya fa ya, fa jawab. Fa huruf syar'i dari mahma. Ya, mahma, mahya, mahne. Nek gam nek no. Bermula mantik. Sumya bihi hadzal ilmu, dinamakan dengannya mantik akan ini ilmu. Jadi artinya mantik di sini adalah nama sebuah ilmu, nan ilme. Kan? Mantik yang dimaksud di sini adalah nama ilmu. Jadi kenapa ilmu ini dinamakan ilmu mantik? Kenapa dinamakan ilmu mantik? Dinamakan dengannya mantik akan ini ilmu. Nah, ilmu tentang apa? Ya, ilmu tentang undang-undang berpikir, norma-norma berpikir. Nah, kenapa ilmu tentang norma-norma, undang-undang berpikir dinamakan mantik? Karena sesungguhnya bermula mantik itu digunakan akan dianya mantik bermakna idrakatil kulliyah. Mantik digunakan bermakna idrak-idrak yang kuli, pikiran-pikiran kuli. Ada mantik bermakna pikiran-pikiran umum. Nah, dan digunakan juga mantik bermakna kuwatil aqilah. Digunakan mantik bermakna daya aqilah, daya tangkap. Ada juga mantik bermakna daya tangkap. Daya tangkap, apa itu daya tangkap? Yang bermula dianya daya tangkap. Nah, daya tangkap itu adalah tempat timbulnya tilkal idrakat. Tempat timbulnya demikian pikiran. Nah, jadi mantik ada artinya pikiran-pikiran yang umum. Mana contoh mantik bermakna pikiran yang umum? Contohnya orang katakan al-insan haywan natik. Bermula manusia itu makhluk hidup yang natik, yang berpikir. Nah, kenapa natik itu bermakna yang berpikir? Karena nataka itu natikun. Nah, itu isim fa'il, masdarnya adalah mantik. Jadi masdar daripada natik ada kala nutukun, ada kala mantik. Kan? Apa arti mantik? Ada mantik itu bermakna idrakat kuliah, pikiran umum. Kan?
Ada juga mantik bermakna daya tangkap. Yang daya tangkap itu hiya mahallu suduri tilkal idrakat. Bermula dianya daya tangkap itu tempat timbulnya demikian pikiran. Dan digunakan mantik bermakna talafuz, mengucapkan. Bermakna ucapan yang yubrizu. Itu yubrizu ini. Yubrizu, ucapan yang menampakkan oleh dia ucapan, menampakkan akan dalika, menampakkan akan demikian idrakat, akan demikian pikiran. Begitu. Jadi mantik secara bahasa itu adalah lafaz mustarik. Kata homonim. Tahu homonim? Homonim artinya banyak makna. Jadi mantik itu adalah kata mustarik, satu kata banyak makna. Ada kala dia bermakna pikiran, idrak, ada kala dia bermakna daya tangkap, ada kala juga mantik itu bermakna talafuz, tuturan. Ucapan. Ucapan apa? Ucapan yang mengungkapkan pikiran. Ucapan yang mengungkapkan pikiran. Itu mantik. Mantik secara bahasa dia punya 3 makna. Tapi mantik yang dimaksud di sini adalah mantik sebagai nama daripada ilmu tentang perundang-undangan berpikir. Yang jadi pertanyaan adalah apa korelasi, apa hubungan antara ilmu ini dengan mantik yang dipilih menjadi nama. Sedangkan secara bahasa itu maknanya, pengertiannya itu ada 3. Jadi apa korelasinya? Wahadal ilmu, bermula ini ilmu. Ilmu tentang norma-norma berpikir itu tatasabbabul idrakatul kulliyatu. Bermula ini ilmu itu dapat berlimpah oleh pikiran-pikiran yang umum. Orang kalau mengerti ilmu ini, maka pikirannya itu akan berkembang, tidak jumut, tidak statis. Tahu statis? Satu ya satu, ndak bertambah pikirannya. Dia sudah tahu bahwa apa itu emas ya logam mulia. Jadi ehnya mencongnya itu tidak bisa dia kembangkan. Tapi kalau dia mengerti mantik, maka pengetahuan dia itu bisa dia kembangkan. Bermula ini ilmu itu berlimpah oleh pikiran-pikiran yang kuli. Pikiran-pikiran yang umum itu bisa berlimpah dengan memahami mantik. Wa tataqawwal quwwatu atilah, dan menjadi kuat oleh daya tangkap. Wa takmal, dan sempurna oleh dianya daya tangkap. Jadi dengan ilmu ini, maka pikiran-pikiran itu menjadi berlimpah, menjadi berkembang, lebih luas wawasan, daya tangkap menjadi kuat dan menjadi sempurna. Wabihi takunul qudrah ala ibrazi tilkal ulum, dan dengannya ini ilmu, takunul qudrah, ada oleh kemampuan atas menampakkan ataupun mengungkapkan tilkal ulum, menampakkan demikian ilmu. Menampakkan ilmu artinya menuturkan ilmu-ilmu. Karena orang dia sudah punya ilmu, kalau dia punya ilmu, tapi kalau dia tidak punya mantik, tidak mengerti norma-norma dalam berpikir, maka ucapannya itu menjadi tidak teratur.
Tapi kalau dia mengerti ilmu mantik, maka ilmunya itu bisa dia ungkapkan secara rapi, secara tertata, runut. Kalau tidak mengerti mantiknya berputar-putar nanti. Tidak bisa dia tempatkan mana yang harus jadi muqaddimah sughra, mana yang harus jadi muqaddimah kubra. Natijah sudah ada pada dia, tetapi cara mengurutkan premis, muqaddimah, mengurutkan premis, bahan pikiran. Cara mengurutkan bahan pikiran, kalau dia tidak mengerti mantik, itu bahan pikirannya jadi amburadul nanti. Sehingga karena natijah, tetapi tidak bisa dia tuangkan dalam kata-kata yang tertata rapi. Jadi kalau dia mengerti mantik, ilmu itu bisa dia tuangkan dalam kata-kata yang tertata rapi. Baik itu dalam mendefinisikan, mendefinisikan sesuatu, dia mengerti mana yang harus jadi jenis, mana yang harus jadi fasal, maupun ketika dia beristidlal, dia membuat analisa untuk menghasilkan natijah ataupun konklusi. Itu bahasa kuliahnya natijah itu konklusi, kesimpulan. Kawan, itu korelasi antara ilmu ini dengan mantik. Dengan mantik sebagai nama. Itu korelasinya. Itu korelasi, hubungan.